Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini bakso sangat kenyal dan pastinya keras ya, karena ini menggunakan bahan-bahan yang serba fresh. Ini akan saya coba belah menggunakan tangan teman-teman. Saya belah saja seperti ini ya, untuk melihat hasilnya seperti apa. Nah, ini seperti ini ya hasilnya teman-teman, berserat ini ya. Ini pastinya enak nih. Dan untuk memastikannya ini akan saya makan ya. Wah, ini enak teman-teman, bumbunya pas gurih dan keras banget. Pokoknya ini rasanya mantap nih teman-teman. Ini bakso daging sapi dicampur daging ayam, tapi rasanya seperti tidak dicampur daging ayam teman-teman. Oke teman-teman, seperti apa cara membuatnya, simak videonya sampai selesai. Mantap nih baksonya, tonton sampai habis ya agar tidak gagal paham nantinya. Oke teman-teman, untuk bahan yang pertama saya memakai ayam pilet. Ini ayam pilet bagian dada ya, dan ini ayam yang besar dan bukan ayam yang kecil. Saya pakai ayam yang besar karena ayamnya keras. Kalau dibikin bakso tidak lembek. Beda dengan ayam kecil, baksonya pasti lembek. Oke teman-teman, ini saya pakai 2 kilo ayam pilet ya. Ini harga per kilonya 50.000 dari yang tadinya 70.000. Alhamdulillah sudah mulai turun. Oke teman-teman, 2 kilo ayam pilet sudah saya beli dengan total harga 100.000, dan sekarang tinggal membeli daging sapinya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya sedang membeli daging sapi. Ini daging sapi yang masih fresh atau yang segar. Ini daging sapi lokal ya. Kalau daging sapi yang biasa saya pakai itu beku, yang biasa saya pakai itu impor. Ini saya membeli 1 kilo daging segar dengan harga per kilonya 135.000. Ini saya campurkan langsung dengan 2 kilo ayam pilet ya, dan mau saya bawa ke tempat penggilingan daging teman-teman, untuk digiling dan dijadikan adonan bakso. Nah sekarang lanjut saja ke tempat penggilingan ya. Oke, untuk teman-teman, untuk resepnya ini ada 1 bungkus bawang goreng, 20 siung bawang putih, garam gosok 8 sendok makan, kemudian 4 bungkus royco rasa sapi, 2 bungkus lada bubuk atau bisa diganti dengan lada bulat yang sudah dihaluskan 2 sendok makan, bawang putih gorengnya 1 bungkus kecil, terus 1 bungkus salsa atau micin ukuran yang harganya yang 6 ribuan, kemudian 2 butir gula merah, terus untuk tepungnya 500 gram tapioka untuk 3 kilo daging campuran. Setelah meracik bumbu, kemudian daging digiling seperti ini dulu ya teman-teman. Ini supaya pada saat digiling dibuat adonan lebih cepat membuatnya, dan tentunya lebih mudah membuat adonannya. Nah setelah selesai daging digiling, bumbu barulah dimasukkan, langsung dicampurkan dengan daging yang sudah digiling tadi. Kemudian barulah daging dimasukkan ke wajan penghalusan. Kemudian ini aku tambahkan 2 butir telur ayam. Ini fungsinya agar baksonya bisa mengembang, dan pastinya baksonya jadi tambah enak ya. Oke teman-teman, pastikan pada saat mau membuat adonan bakso, mintalah pada tukang gilingnya agar adonannya jangan kebanyakan es batu, karena kalau kebanyakan es batu
adonan bisa jadi encer, mintalah dibuatkan adonan yang sedang saja ya, agar nanti adonannya pada saat dibuat bakso tidak encer dan hasil baksonya pun bagus. Tapi kalau adonannya encer, membuat baksonya pun sedikit susah, dan kalau sudah jadi bakso pun baksonya lembek. Nah, proses pembuatan adonan baksonya sudah selesai dan sudah dimasukkan ke dalam plastik. Ini tinggal menunggu semuanya yang ada di wajan dimasukkan semuanya ke dalam plastik dan dibawa pulang untuk dibuat menjadi bakso. Ini tadi adonan bakso dari bahan 2 kilo daging ayam ditambah 1 kilo daging sapi, teman-teman. Kemudian 500 gram tapioka dicampur sagu aren. Ini tadi saya tidak pakai tepung pengenyal, tapi kalau teman-teman ingin menambahkan tepung pengenyal juga tidak masalah ya. Untuk 3 kilo 1 bungkus tepung pengenyal. Oke teman-teman, ini adonan bakso yang sudah saya bikin tadi, dan ini saya sudah siapkan setengah panci air panas, tapi ini airnya tidak sampai mendidih. Oke, ini saya buka dulu nih ya tali plastiknya. Kemudian ini saya balik saja seperti ini, dan untuk membersihkan sisa-sisa adonan dari plastiknya, tarik saja seperti ini ya, sampai sisa-sisa adonannya benar-benar bersih ya. Untuk membuat baksonya, pancinya bisa ditaruh di atas kompor, atau api bisa dimatikan atau nyala, yang penting apinya kecil. Oke teman-teman, ini saya sudah cuci tangan ya. Dan pastikan sebelum membuat bakso, adonan diaduk-aduk lagi seperti ini ya. Tujuannya supaya ini tidak ada adonan encer, karena kan biasanya adonan kalau dikemas ke dalam plastik, air esnya itu akan muncul ke permukaan adonan. Jadi setiap adonan mau dibuat bakso, saya aduk dulu seperti ini. Oke, sudah selesai mengaduknya. Sekarang saya mau membuat bakso besar dulu nih ya. Ini bakso besar halus ya teman-teman. Ini baksonya tidak dicampur dengan urat ya. Untuk 3,5 kilo adonan ini saya biasanya membuat bakso halus sebesar ini ya. Saya buat sekitar 50-an bakso besar, 50 butir bakso besar. Kalau satu porsi besarnya satu, berarti 50 butir menjadi 50 porsi ya. Dan kalau saya jual per butir bakso ini sekitar 6.000 sampai 7.000 untuk per butirnya. Berarti kalau dikalikan 50 jadi 300. Jadi 300.000 sampai 350.000 itu baru dari bakso besarnya ya. Belum lagi dari hasil bakso isi telurnya. Kalau untuk membuat bakso telurnya saya cuma buat 25 butir. Sedangkan untuk membuat bakso telur saya jual sekitar 7.000 sampai 8.000. Untuk per butirnya bakso telur dijual 7.000. Masih untung ya, apalagi dijual 8.000 per butirnya. Kalau dijual 7.000 sama dikali 25 butir bakso telur jadi 175.000. Apalagi kalau jual 8.000 bisa jadi 200.000 dari 25 butir. Oke teman-teman, membuat 50 butir bakso telur sudah selesai ya. Ini sekarang saya sedang membuat bakso kecil, dan untuk membuat bakso kecil ini saya tidak menghitungnya ya. Karena untuk menghitung bakso kecil pada saat dibuat itu kadang sering lupa.
Jadinya tidak pernah saya hitung kalau membuat bakso kecil. Paling menghitung bakso kecilnya pada saat sudah matang, baru saya hitung bakso kecilnya. Yang penting setelah membuat bakso besar, sisanya untuk membuat bakso kecil semua. Dan saya sisakan sedikit, kira-kira cukup untuk membuat bakso telur ya. Nah, ini membuat bakso kecil sudah selesai teman-teman. Dan ini adonan saya sisakan untuk membuat bakso telur. Oke, ini mau saya rebus dulu teman-teman baksonya. Oke, ini saya angkat dulu panci. Oke teman-teman, untuk merebus baksonya ini saya menggunakan kompor biasa. Dan sekarang tinggal menaruh pancinya di atas kompor. Ini bakso yang saya bikin tadi ya, ini mau saya rebus teman-teman. Oke teman-teman, ini saya nyalakan kompornya. Ini saya menggunakan api kecil dulu ya, karena mau saya tinggal untuk membuat bakso telur. Jadi ini saya gunakan apinya kecil dulu, yang penting airnya bisa panas dulu dan baksonya bisa agak keras dahulu, agar nanti pada saat saya selesai membuat bakso telur, baksonya itu sudah mengeras dan bisa diaduk-aduk ya. Oke teman-teman, ini saya biarkan dulu ya, biarkan airnya panas dulu. Oke teman-teman, setelah saya tinggal membuat bakso telur sekitar 10 menit sampai 15 menitan, bakso yang saya rebus menggunakan api kecil tadi ini airnya sudah panas dan baksonya pun sudah mengeras. Dan ini waktunya bakso saya aduk-aduk agar tingkat kematangannya itu merata ya. Aduk-aduk dari yang bawah ke atas. Dan setelah mengaduk bakso untuk yang pertama kalinya, sekarang saatnya api saya gedekan ya, agar baksonya cepat matang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk yang kedua kalinya saya melakukan pengadukan. Pastikan sesering mungkin saat merebus bakso diaduk-aduk seperti ini sampai baksonya matang. Nah, kalau bakso sudah pada mengembang seperti ini dan airnya sudah mau mendidih, itu tandanya bakso sudah matang. Dan untuk memastikannya, teman-teman bisa mencicipinya terlebih dahulu ya, sudah matang atau belumnya. Oke teman-teman, ini baksonya sudah matang ya. Saatnya saya angkat dari pancinya. Teman-teman bisa menggunakan tempat seperti ini yang ada lubang-lubangnya. Yang penting tempat ada lubang ini supaya airnya cepat tiris ya. Dan ini juga harus dikipasin agar baksonya cepat dingin. Oh ya teman-teman, untuk membuat bakso dari 3 kilo daging ini saya mengeluarkan modal 335.000, terdiri dari untuk membeli daging sapi 135.000, ayam 100.000, dan ongkos giling 100.000. Sudah dapat mie kuning setengah, terus bihun setengah, dan juga bumbu-bumbu untuk membuat adonan baksonya. Jadi modal 335.000 itu hanya untuk membeli bahan-bahannya saja. Untuk ongkos giling, bumbu, dan mie bihun saja ya.
Sedangkan untuk membeli yang lainnya itu belum dihitung. Oke teman-teman, ini bakso telurnya pun sudah matang ya. Mohon maaf nih untuk membuat bakso telurnya tidak sempat saya videokan ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Hasil bakso dari 1 kilo daging sapi, mix 2 kilo daging ayam, dan 500 gram tepung tapioka dicampur sagu aren. Hasilnya jadi banyak banget ya. Oke, ini saya tes kekenyalannya ya. Ini baksonya sangat kenyal, berserat, dan pastinya enak ini teman-teman. Bakso telurnya pun bagus, ini tidak ada yang pecah. Dan pokoknya ini baksonya mantap. Buat para pemula bisa mencobanya. Oke teman-teman, untuk memastikan baksonya cepat kering, ini saya akan pindahkan ke tempat yang lebih lebar lagi. Dan pastikan ini harus selalu dikipasin ya, agar bakso kering tidak berkeringat dan baksonya tahan lama. Lebih lama tidak cepat basi. Oke teman-teman, sampai di sini saja penjelasan saya cara membuat bakso sapi mix ayam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau video ini bermanfaat, silakan like, share ke media sosial yang teman-teman punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.